Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat video tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini saya, Raden Muhammad Wahyu, berada di tengah-tengah jantung kota Batu Raja, yaitu di Taman Kota Batu Raja. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saya tidak akan bercerita tentang indahnya kota Batu Raja. Namun hari ini untuk yang kesekian kalinya saya akan bercerita tentang kebutuhan, yaitu akan buah kelapa. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama yang namanya bumi Indonesia yang termasyhur dengan Nio melambai. Tapi pemirsa sekalian, akhir-akhir ini dengan teknologi pertanian, terkadang kita lupa. Kita terbuai oleh tanaman-tanaman, yaitu dengan kelapa sawit, dengan karet, kakai, segala macam. Tapi ketahuilah pemirsa sekalian, jarang para petani-petani modern membudidayakan kelapa yang tanamannya cukup luas. Akhirnya menurut Biro Pusat Statistitik Pertanian, yang namanya kelapa ini sudah hampir dikatakan 50% punah di bumi Indonesia. Dikarenakan di mana-mana para petani banyak membudidayakan ataupun bertanam kelapa sawit. Sementara pemirsa sekalian, kebutuhan akan kelapa. Kelapa ini sudahlah, kalau sudah berbicara kelapa sudah tidak ada habisnya. Mulai dari akar, batang, lidi, buah, tua, muda, semuanya dibutuhkan. Dan juga kelapa tidak butuh perhatian yang begitu serius. Contoh, terkadang ada kelapa tua, kita lempar saja di belakang rumah. Seiring dengan waktu, dia tumbuh, tidak diperhatikan. Dia besar, tidak juga diperhatikan. Tapi pemirsa sekalian, di saat kita selesai makan, di saat gigi kita tersumbat, terpaksa kita belakang akan mengambil sang lidi kelapa yang tidak diperhatikan. Akhirnya seiring dengan waktu, kelapa tersebut berbuah dan baru terasa nikmatnya. Dikarenakan satu pohon kelapa bisa membiayai kebutuhan rumah tangga. Baik pemirsa sekalian, itu sekedar ilustrasi. Tapi kita lihat di belakang ini, sekalian, ini adalah kelapa muda, ya. Kelapa muda ini, tumpukan ini pemirsa sekalian, lebih dari 100 buah. Setiap hari warga kota Batu Raja dan sekitarnya menikmati kelapa muda. Pemirsa sekalian, ikuti perjalanan saya keliling Taman Kota Batu Raja. Kita lihat betapa banyak kulit-kulit ataupun sangkang kelapa setiap hari. Setiap hari di Kota Batu Raja ini lebih 1000 butir kelapa muda yang dibutuhkan. Ikuti kami. Sekalian, kalau tadi tumpukan pertama, ini tumpukan kedua pemirsa sekalian. Ya, begitu banyak kulit kelapa. Kalau tadi lebih 100, ini juga lebih 100 pemirsa sekalian. Ayo ikuti kami selanjutnya. Pemirsa sekalian, ini ada lagi pemirsa sekalian. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Capek, belum separuh. 25, 50, lebih 100 pemirsa sekalian, ya, kelapa-kelapa ini sekalian, ya, bukan main, ya. Itu banyak tumpukan kelapa muda. Ini baru
pemirsa sekalian, ini sudah lokasi yang berapa kali kita bincang-bincang nih sama Om. Om siapa Om namanya Om? Om Andre. Pemirsa sekalian, Om Andre ini salah seorang pedagang kelapa muda ya Om. Gitu. Pemirsa sekalian, ini Om Andre ya. Om, kita tanya Om. Tadi dari sana Om saya melihat sudah 100.000. Semoga waktu Om Andre sendiri sehari habis berapa Om? 100 butir. Pemirsa sekalian, ini Om Andre ini penjual kelapa muda. Om berapa satu Om dijual di sini? Murni 10.000. Kalau sudah dikasih susu, dikasih es, 14.000 pemirsa sekalian. Sementara kita tanya, Om beli ini berapa satu Om? 7.000 sudah, bukan 6.000 lagi. Pemirsa sekalian, hari ini ya sudah 7.000 cash. Tidak boleh ngutang kan Om? Datang langsung cash, langsung bayar. Berarti pemirsa sekalian, untuk Om Andre saja kelapa muda ini berarti 200 butir Om sehari Om beli dari mobil kan. Sementara Om jual habis 100 kan. Pemirsa sekalian, inilah ekonomi yang sangat baik, yang sangat menjanjikan. Sementara kita harus tahu asalnya dari mana. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian, yang namanya kelapa ini oke lah kalau di kota Batu Raja ada, tapi tidak sebanyak yang dibutuhkan. Kenapa? Dikarenakan kelapa-kelapa ini didatangkan ada yang dari daerah Jalur Palembang, ada yang dari Krui, ada yang dari kabupaten tetangga Maradua dan Batapura, tapi itu pun tidak banyak. Oke Om, mudah-mudahan jualannya semakin lagi. Apalagi ini kan Sabtu, nanti kan Minggu. Biasanya minggunya lebih Om, tentu lebih 100 kalau hari Minggu. Bisa sekarang kalau sudah hari Minggu dan malam Minggu, kelapa-kelapa ini laku lagi. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Bisa sekalian. Oke, lanjut. Di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku. Om, kelapanya Om, disorot Om. Nah, oke. Kalian, pagi ini saya sudah bertemu sama seorang ibu cantik penjual kelapa muda, ya. Bisa sekalian, kalau sudah berbicara kelapa muda, pagi-pagi, Bu, saya mau tanya nih. Iya. Ini dijualnya berapa ini? Kalau murni? Kalau murni 10.000. 10.000 sama dengan Om sebelah sana tadi. Kalau sudah dicampur-campur, Kasih susu, kasih es. kasih susu, kasih es, 14.000. 14.000. Kalau tambah senyum, Tetap 14.000. tetap 14.000 bisa sekalian. Bonus senyum. Boleh? Satu lagi, Bu, saya mau tanya. Iya. Sehari habis berapa? Sehari kadang 150. 150 butir. 150 butir, alhamdulillah. Ini belinya berapa ini? Belinya 6.000, Pak. Ada 6.000 atau 7.000. Bisa sekalian. Ada 7.000. tergantung, Beda-beda. Pak. Beda-beda. Dan belinya cash. Belinya cash. Tidak boleh ngutang. Berarti kalau kita bawa satu truk di sini selesai, habis. Bisa sekalian kita lihat deh. Memang saat ini dan juga dunia kesehatan, daripada kita minum tanda kutip mohon maaf yang lain-lain, ada baiknya kita minum ataupun kita merasa enak dan segar kalau sudah kelapa muda. Baik pemirsa sekalian, ini pernyataan seorang pedagang. Bu, ini kan hari-hari biasa 150 buah. Kalau ini kan hari Minggu nih nanti besok. Bisa, Bu. Berarti lebih. Bisa lebih, alhamdulillah. Bisa lebih pemirsa Bisa sekalian. 200 lebih. Bisa 200 lebih menghabiskan kelapa muda. Pertanyaannya, dari mana kelapa ini hadir di kota Batu Raja? Ikuti kami bersama Deteksi TV. Pemirsa, tumpukan kelapa muda. Ya. Dan main. Numpuk, laku laris, sangat dibutuhkan. Oke, ikuti kami selanjutnya.
Baik pemirsa sekalian, kalau sudah berbicara tentang kelapa, sudah tidak ada habisnya. Sudah tidak ada habisnya pemirsa sekalian. Ya. Sekalian, ini lebih banyak ya, menumpuk. Kalaulah kita berbicara tentang buah segar ini, sudah tidak ada habisnya. Ini hari-hari biasa pemirsa sekalian. Apalagi di saat umat muslim melaksanakan ibadah puasa, tentu kebutuhan akan kelapa ini semakin meningkat. Pemirsa sekalian, tadi sudah beberapa pedagang kelapa muda yang ada di Taman Kota Batu Raja ini kita tanya. Ada yang 7.000, ada yang 6.000 satu butir kelapa. Namun kelapa-kelapa ini didatangkan dari luar Kabupaten Oku. Mengapa? Dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan akan kelapa ini tidak mencukupi. Akhirnya ilmu ekonomi dunia pangsa pasar terpanggil untuk mendatangkan kelapa-kelapa ini dari luar kota Batu Raja. Pemirsa sekalian, kelapa-kelapa ini didatangkan di daerah Jalur Musi Banyuasin. Ada juga yang didatangkan dari daerah Lampung, dari daerah Krui. Pemirsa sekalian, kalaulah di kota Batu Raja tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan akan kelapa. Di sini di kota Batu Raja ini pemirsa sekali, khusus di Taman Kota saja lebih 1.000 butir satu hari. Belum lagi di daerah-daerah seputarannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan akan kelapa? Ayo, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita menanam. Menanam kelapa tidak terlalu sulit. Boleh di depan halaman rumah, boleh di belakang rumah, ataupun di kebun-kebun. Setidak-tidaknya kita manfaatkan lahan-lahan hijau, pemirsa sekalian. Pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah salah satu tanaman yang sangat menjanjikan. Mengapa? Apalagi saat ini Indonesia salah satu negara pengekspor kelapa terbesar di dunia. Dan juga kita ketahui bersama bahwasanya saat ini negara Cina sangat membutuhkan akan kelapa. Makanya yang tadinya kelapa tidak dilirik oleh para petani, kelapa-kelapa ini yang tidak diminati dikarenakan harga boleh dikatakan murah. Tapi kurun waktu 3-5 tahun ini harga kelapa sudah cukup baik pemirsa sekalian. Baik kelapa yang dijual ataupun dimanfaatkan di saat mudanya, dijadikan minuman dan berbagai macam varian makanan. Tapi saat ini yang namanya santan, yang namanya kelapa, santan sudah jadi dalam kemasan-kemasan pun pabrik-pabrik sudah mulai melirik akan kelapa ini. Baik pemirsa sekalian, kita ikuti saatnya nanti. Kita akan mereview beberapa bibit kelapa, maksud kami kelapa-kelapa yang menjanjikan, kelapa-kelapa yang cepat berbuah, kelapa-kelapa yang pohonnya tidak tinggi, dan kelapa-kelapa yang berbuah lebat. Dari Taman Kota Batu Raja, saya Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Ikuti pembibitan kelapa yang ada di Nusantara. Selamat pagi. I whisper
this weakness, I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem, thoughts stung like bullets in the breeze. But someone touching my strings and sang a song I've never heard, something so sweet. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and that's where I wanna be. Back then, I was so stupid. Too much anger in the eyes. Alone at home with no supplies. I froze all my old dreams. Let's give the past where it belongs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu petani di mana saja berada yang bisa melihat video saya ini. Bapak Ibu petani sekalian, intinya saya mengajak ayo kita menanam. Ada suatu tanaman yang sangat menjanjikan, suatu investasi yang sangat baik, yaitu kita menanam kelapa. Bapak Ibu sekalian, kelapa ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan kelangsungan anak manusia. Selagi di bumi ini ada kehidupan, tentu yang namanya buah kelapa itu sangat dibutuhkan. Kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia penghasil kelapa, dan baru-baru ini kita dikagetkan bahwa kelapa-kelapa ini sudah diekspor ataupun dipesan oleh negara Cina. Misal sekalian, ada tanaman kelapa, ini bibit kelapa yang betul-betul kelapa yang sangat dibutuhkan dan juga cepat berbuah. Kita menanam pohon-pohon kelapa berbagai macam jenis, ada 3 tahun dia sudah panen. Ayo Bapak Ibu petanian, ikuti kami, kita menanam kelapa, dan setiap yang kita tanam insya Allah akan membuahkan hasil. Tentu dengan menanam kelapa ini suatu tanda bahwasanya kita peduli sama kehidupan anak cucu kita. Mari kita menanam kelapa. Bapak Ibu sekalian, butuh bibitnya, kami dari Ubja Sejahtera menyediakan berbagai macam jenis kelapa. Hubungi kami 0821 7702 0310 bersama Mang Wahyu. Terima kasih, selamat pagi, salam petani. Ini tumpukan ketiga pemirsa sekalian. Sama halnya ini. Ya, kita coba maju lagi ke depan pemirsa sekalian. Ini ada lagi pemirsa sekalian. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Capek. Belum separuh. 25, 50, lebih 100 pemirsa sekalian. Ya, kelapa-kelapa itu. Semua menumpuk. Pemirsa, ini baru pagi Sabtu. Berarti ini kelapa-kelapa mulai dari kemarin sampai pagi ini. Belum lagi ini adalah besok hari Minggu, sekalian, ya. Bukan main, ya. Itu banyak tumpukan kelapa muda. Ini baru kita bercerita tentang kelapa muda, pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian, ini sudah lokasi yang keberapa kali kita bincang-bincang nih sama Om. Om siapa Om namanya Om? Om Andre. Pemirsa sekalian,
Om Andre ini salah seorang pedagang kelapa muda ya Om. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat petani, sahabat-sahabat petani Nusantara di mana saja berada. Salam petani. Bapak Ibu petani sekalian, sengaja saya mencoba untuk mereview video ini. Mohon maaf walau dikarenakan video ini belum sempurna. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya bumi Nusantara Indonesia sangat terkenal dari Sabang sampai Merauke. Kita ketahui bahwasanya bumi Indonesia terkenal dengan niur melambai. Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan waktu banyak pohon-pohon kelapa yang ditanam, baik yang ditanam maupun yang sudah tua. Namun Bapak Ibu sekalian, terkadang jarang kita berpikir mengapa, dikarenakan kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia merupakan daerah penghasil, negara penghasil buah kelapa maksud kami, dikarenakan kelapa-kelapa ini sangat dibutuhkan oleh peradaban anak manusia. Sementara pohon kelapa ini tumbuh subur di bumi Nusantara, di Asia Tenggara maksud kami. Bapak Ibu petani sekalian, ayo kita menanam, kita lestarikan. Mengapa? Dikarenakan menurut data statistik pertanian, pohon-pohon kelapa sudah banyak yang punah. Kalaulah kita tidak menanam mulai dari sekarang, bagaimana kelangsungan kehidupan tentang pohon kelapa? Bapak Ibu, banyak bibit maksud kami, bibit kelapa, kelapa genja, kelapa entok, kelapa pandan wangi, kelapa kopior, kelapa ulu, kelapa, semua jenis pohon kelapa, semuanya baik. Namun ini ada kelapa yang sangat baik. Mengapa? Dikarenakan di saat kita menanam, di usia 3 tahun dia sudah mulai berbuah lebat, dan di usia 5 tahun dia tuh sudah agung istilahnya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita menanam. Dikarenakan kalaulah tidak kita, kapan lagi kita menanam kelangsungan kehidupan anak manusia. Selain untuk anak cucu kita ketahui bahwasanya kelapa ini kelapa yang dinanti-nanti oleh negara lain, terutama daerah Cina. Negara Cina maksud kami, kita ketahui bahwasanya kelapa ini hampir punah kalaulah tidak kita tanam. Mungkin tinggal ceritanya saja. Bapak Ibu sekalian, andai kita menanam kelapa ini dalam 1 hektarnya itu 7 kali 7 ada 200 pohon. Kita tanam 3 tahun berbuah, 5 tahun agung. 1 pohon ini kita lihat kelapa ini begitu lebat. Katakanlah kalau di 30 setiap mangga itu ada 2, berarti ada 60 buah setiap kita panen. Berarti kalau 60 buah dikali 200 bukan main, fantastis bukan. Harganya pun begitu. Kita ketahui saat ini kelapa diburu oleh negara lain, terutama ekspor kita kekurangan, yang untuk memenuhi ekspor saja maksud kami belum terpenuhi. Maka dari itu ayo kita menanam, baik itu kelapa ini yang konsumsi mudah maksud kami, kelapa wisata maupun kelapa yang tua. Ayo Bapak Ibu sekalian, lestarikan alam, hijaukan bumi maksud kami. Kita lestarikan alam ini untuk menanam kelapa. Banyak bibit tersedia. Kalaulah kita menanam kelapa, berarti kita
mewariskan kelangsungan kehidupan untuk anak cucu kita. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kalaulah tanaman-tanam lain mungkin durian, kelapa sawit, tanaman buah-buahan, begitu banyak yang ditanam. Tapi kalau menanam kelapa ini insya Allah dia, dan juga beda dengan kelapa-kelapa dulu, kelapa-kelapa yang ditinggalkan oleh nenek maupun nenek moyang kita, maksud kami, kelapanya besar-besar, tinggi sehingga kesulitan untuk mengambil. Tapi saat ini ada kelapa genja. Dia tidak tinggi, berbuah lebat, berarti untuk memudahkan para petani di saat panen. Ayo Bapak Ibu sekalian menanam. Itu saja kami mengingatkan, jika Bapak Ibu sekalian membutuhkan bibitnya bisa kontak kami dan bisa menghubungi kami siap membantu. Insya Allah apa yang kita tanam akan membuahkan hasil. Ayo kita menanam, saatnya. Lestarikan bumi, hijabkan bumi maksud kami, lestarikan alam. Insya Allah kita akan menjadi petani-petani yang baik, petani-petani yang penuh harapan. Baik itu di dunia pertanian ataupun pekarangan rumah. Kalaulah kita mempunyai 2-3 pohon saja untuk pekarangan rumah, berarti kita sudah menghijaukan halaman rumah kita dan sudah memberikan penghasilan untuk keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui semua yang namanya pohon kelapa tidak ada habisnya. Dan juga pada saat ini kelapa-kelapa ini sangat menjanjikan. Kelapa-kelapa ini sangat menjanjikan kalaulah kita ingin menjadi milioner. Ayo kita menanam. Tidak perlu banyak kita menanam kelapa. Kalau kelapa sawit 10, 20, 30 hektar. Namun kalau kelapa ini cukup 1 hektar ataupun 2 hektar saja, kita sudah sangat memuaskan. Bisa sekalian, sekali lagi, andaikan satu pohon itu berbuah 15 saja, berarti 2 mangga itu ada 30 pohon, berarti ada 6.000 pohon, 6.000 buah. Kalaulah dihargakan 10.000, berarti ada pundi 60 juta di saat 1 bulan maksud kami. Itu pun kalau harga 10.000. Oh terlalu mahal 10.000. Andai kata 5.000 saja, berarti kita sudah mengantongi 30 juta dalam 1 bulannya. Fantastis bukan? Namun semuanya harus kita serius, semuanya harus kita mulai dari sekarang. Ayo kita menanam. Insya Allah kita menanam kelapa ini betul-betul menjanjikan, betul-betul menjanjikan penghasilan untuk kita. Dan juga tidak susah untuk panennya, tidak susah untuk menjualnya. Dan saat ini kelapa sangat dinanti oleh pangsa pasar, termasuk pangsa pasar ekspor. Bapak Ibu sekalian, ayo mari kita menanam. Anda butuh bibit kelapa, silakan Anda kontak ataupun menghubungi kami pada nomor handphone 0821 7702 0310. Kami siap melayani Anda untuk bibit-bibit